Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang persilangan dua sifat beda atau persilangan dihibrid. Baik, persilangan hibrid itu adalah persilangan antara dua jenis sejenis, antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya, persilangan antara kacang ercis yang memiliki biji bulat dan berwarna kuning dengan kacang ercis yang memiliki biji keriput berwarna hijau. Dalam hal ini, dua sifat bedanya adalah bentuk dan warna. Persilangan dihibrid ini berdasarkan hukum dua Mendel yang bunyinya pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama yang lainnya. Nah, agar kamu dapat memahami persilangan dihibrid ini dengan baik, pelajari dulu cara menentukan gamet-gametnya. Yang pertama untuk genotip homozigot dominan. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Gen B ini untuk pengode bentuk bulat, sedangkan gen K besar ini untuk pengode warna kuning. Gamet yang dihasilkan yang pertama B besar K besar, yang kedua B besar K besar, yang ketiga B besar K besar juga, dan yang keempat sama B besar K besar. Sehingga genotip homozigot dominan ini menghasilkan 4 jenis gamet dengan susunan yang sama, yaitu B besar K besar. Yang kedua, genotip homozigot resesif. Misalnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil itu untuk bentuk keriput, sedangkan K kecil untuk warna hijau. Gamet yang dihasilkan, yang pertama B kecil, K kecil, kemudian B kecil, K kecil, yang ketiga B kecil, K kecil, dan yang keempat B kecil, K kecil. Jadi, genotip homozigot resesif ini menghasilkan 4 buah gamet dengan susunan yang sama, yaitu B kecil, K kecil. Berikutnya, genotip heterozigot. Misalnya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar itu untuk bentuk bulat, B kecil untuk bentuk keriput, K besar untuk warna kuning, dan K kecil untuk warna hijau. Gamet yang dihasilkan adalah yang pertama B besar, K besar, yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, dan yang keempat B kecil, K kecil. Genotip heterozigot ini menghasilkan 4 buah gamet dengan susunan yang berbeda. Nah, kita lihat persilangan dihibrid. Misalnya kita ambil contoh untuk induk jantannya, yaitu kacang ercis yang memiliki biji bulat berwarna kuning, dan dari betinanya kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Sifat bulat itu dominan terhadap keriput dan sifat warna kuning dominan terhadap hijau. Gametnya karena homozigot yaitu B besar, K besar, dan ini B kecil, K kecil. Keturunan pertamanya ini didapat 100% B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka parental keduanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari betinanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning.
Karena heterosigot, maka gamet yang dihasilkan ada 4 dengan jenis yang berbeda. Susunannya itu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Kita lihat keturunan keduanya dalam tabel berikut. Kita buat tabel dulu. Ini untuk yang horizontal yang paling atas adalah induk betinanya, sedangkan yang vertikal paling kiri ini adalah untuk gamet jantannya. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah anaknya, keturunannya. Yang pertama kita lihat, jika B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, maka keturunannya susunannya begini. B besar K besar, K besar. Fenotipnya bulat kuning. Yang kedua, B besar B kecil, K besar dengan fenotip bulat kuning. Yang berikutnya, B besar K kecil, ini juga bulat kuning. Yang berikutnya, B besar B kecil, K kecil, ini juga bulat kuning. Berikutnya, B besar B kecil, K besar, bulat kuning. Berikutnya, B kecil, K besar, keriput kuning. B besar, B kecil, K kecil, bulat kuning. Kemudian B kecil, K kecil, keriput kuning. Berikutnya, B besar, K kecil, bulat kuning. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, bulat kuning. B besar, K kecil, bulat hijau. Sedangkan B besar, B kecil, K kecil, ini adalah bulat hijau. B besar, B kecil, K kecil, bulat kuning. B kecil, K kecil, keriput kuning. B besar, B kecil, K kecil adalah bulat hijau. Dan terakhir, B kecil, K kecil adalah keriput hijau. Dalam menentukan fenotip ini, kalian sudah mempelajari tentang sifat dominan dan resesif kan? Bahwa ketika sifat dominan itu berpasangan dengan resesif, maka yang muncul adalah dominannya. Kita ambil contoh misalnya di sini B besar B kecil. Itu fenotipnya bulat, bukan keriput. Karena B besar itu sifat dominan terhadap B kecil sifat keriput. Kita lihat dari keturunan F2 pada persilangan hibrid ini menghasilkan 4 variasi gen. Ya, yang pertama adalah bulat kuning. Kita hitung bulat kuningnya ada 9. Kemudian keriput kuning. Keriput kuningnya ada 3. Bulat hijau ada 3 dan keriput hijau ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Oke, setelah kamu mempelajari persilangan hibrid ini, kamu dapat merenungkan bahwa sistem pewarisan sifat itu telah menciptakan keanekaragaman pada setiap makhluk hidup di muka bumi. Ya, Allah menciptakan keanekaragaman ini tentu ada tujuannya, yaitu selain menciptakan keindahan, juga memberi kesempatan kepada kita untuk saling memberi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Memberi dan saling melengkapi. Itu kira-kira yang dapat kita renungkan ya. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi, anak-anak kerjakan soal berikut ya. Tentukan perbandingan fenotip F2 jika buah mangga besar asam dengan genotip B besar N kecil. Kita silangkan dengan buah mangga kecil manis dengan fenotip genotipnya B kecil, M besar, M besar. Saya yakin kamu pasti bisa mengerjakan soal dengan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.